Teman-teman, Muhammadiyah ingin mengalahkan mitos perihal angka 13. Dunia sudah ketakutan dengan angka 13 sejak dulu. Sekarang Muhammadiyah sudah membangun gedung-gedung bertingkat 13. Mari kita simak perihal Muhammadiyah mengalahkan mitos tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Menyadari bahwa banyak gedung pencakar langit, hotel mewah, hingga maskapai penerbangan internasional modern sengaja menghilangkan angka 13 dari fasilitas mereka karena takut akan kesialan. Di tengah ketakutan irasional dunia yang dikenal sebagai triskaidekafobia ini, sebuah organisasi Islam di Indonesia justru melakukan gebrakan nekat. Mereka sengaja membangun gedung-gedung megah berlantai 13 dan menjadikannya simbol kepemimpinan tertinggi. Ini bukan sekadar kebetulan arsitektur, melainkan sebuah deklarasi perang terbuka melawan takhayul dunia yang dirancang secara sadar untuk menguji fondasi iman kita. Ketakutan dunia terhadap angka 13. Kepercayaan bahwa angka 13 membawa kesialan merupakan salah satu mitos paling universal yang telah berkembang dalam budaya barat selama berabad-abad. Fenomena triskaidekafobia ini lahir dari berbagai cerita rakyat atau legenda kuno yang mengaitkan angka tersebut dengan bencana dan kematian. Akibatnya, ketakutan irasional ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, hingga dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh sebagian masyarakat. Dampak mitos ini sangat nyata dalam kehidupan modern, di mana banyak industri besar ikut tunduk pada ketakutan tersebut. Anda akan mudah menemukan hotel tanpa kamar nomor 13 atau maskapai yang menghilangkan baris kursi ke-13. Hingga gedung pencakar langit yang langsung meloncat dari lantai 12 ke lantai 14. Praktik ini membuktikan bahwa prasangka mistis terhadap sebuah angka masih memiliki pengaruh yang kuat dalam keputusan ekonomi dunia. Padahal secara logis angka hanyalah simbol matematika yang bersifat netral dan tidak memiliki kekuatan gaib untuk menentukan nasib manusia. Dalam pandangan Islam, keyakinan keliru seperti inilah yang harus diluruskan karena berpotensi merusak kemurnian akidah. Seorang muslim diajarkan untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada simbol makhluk, serta menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadiyah dan Gerakan Pemurnian Tauhid. Sejak didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Oleh karena itu, perjuangan organisasi ini tidak terbatas pada ibadah ritual semata, melainkan juga menyasar pada perbaikan cara berpikir umat agar lebih rasional. Dalam perspektif Muhammadiyah mempercayai bahwa angka 13 dapat mendatangkan kesialan adalah bentuk nyata dari perbuatan syirik samar. Keyakinan tersebut mereduksi kekuasaan Tuhan dan memberikan porsi kekuasaan nasib kepada sebuah simbol mati. Atas dasar pemurnian tauhid inilah Muhammadiyah secara konsisten melawan mitos budaya yang bertentangan dengan prinsip kehendak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Muhammadiyah memilih angka 13? Alih-alih menjauhi angka 13 seperti yang dilakukan oleh banyak lembaga di dunia, Muhammadiyah justru mengambil langkah yang kontras dan berani. Angka 13 secara sengaja diadopsi dan ditempatkan pada posisi strategis dalam sistem kepemimpinan tertinggi organisasi. Berdasarkan anggaran dasar Muhammadiyah, jumlah formal anggota pimpinan pusat hasil muktamar telah ditetapkan berjumlah 13 orang. Langkah organisatoris ini diambil sebagai sebuah pesan edukasi publik yang sangat kuat dan nyata. Muhammadiyah ingin meruntuhkan tembok takayul bukan lewat ceramah semata, melainkan melalui keteladanan institusional yang dapat disaksikan masyarakat. Jika angka 13 memang membawa sial, logikanya organisasi ini akan mengalami kemunduran, namun kenyataannya Muhammadiyah justru tumbuh raksasa. Pilihan sadar ini menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum dalam Islam yang memberi ruang bagi umatnya untuk merasa sial terhadap angka. Keberanian Muhammadiyah merangkul angka 13 adalah bentuk dekonstruksi budaya terhadap mitos global yang membelenggu pikiran manusia. Melalui simbol ini, kader Muhammadiyah diajarkan sejak dini untuk memiliki mentalitas yang kuat dan merdeka dari tahayul. 3 gedung Muhammadiyah yang berlantai 13. Manifestasi fisik dari perlawanan terhadap mitos ini.
dapat kita saksikan secara nyata pada arsitektur megah milik Muhammadiyah. Salah satu monumen tauhid yang paling ikonik adalah Ot Tauhid Tower, yang berdiri kokoh setinggi 13 lantai di Universitas Muhammadiyah, Surabaya. Pemilihan nama dan jumlah lantai ini sengaja dirancang sebagai proklamasi arsitektural bahwa kesan Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup menghancurkan mitos kesialan. Langkah serupa juga diikuti oleh institusi pelayanan kesehatan milik persyarikatan, seperti Ibrahim Tower di Rumah Sakit Rumani Semarang yang berlantai 13. Tidak ketinggalan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto juga mendirikan Presiden Tower dengan jumlah lantai yang sama sebagai pusat akademik. Pembangunan gedung ini menjadi bukti empiris bahwa Muhammadiyah tidak pernah takut dengan mitos properti demi meluruskan akidah. Hingga hari ini ketiga gedung berlantai 13 tersebut berdiri kokoh, tanpa pernah mengalami kesialan arsitektural seperti yang dikhawatirkan penganut mitos. Gedung ini justru menjelma menjadi pusat peradaban yang melahirkan ribuan sarjana dan menyembuhkan banyak pasien. Keberadaan fisik bangunan ini menjadi jawaban paling telak bahwa keberkahan tempat ditentukan oleh pemanfaatannya di jalan Allah. Pelajaran besar di balik angka 13. Pada akhirnya narasi mengenai angka 13 ini memberikan pelajaran sosiologis dan teologisis yang sangat mendalam bagi kita semua. Fenomena ini mengajarkan bahwa tantangan terbesar kehidupan beragama adalah kemalasan berpikir umat yang terjebak tahayul modern. Kita diajak memeriksa kembali sisa keyakinan lama dalam diri, seperti ketakutan memulai bisnis atau menentukan tanggal pernikahan berdasarkan weton. Islam hadir sebagai agama yang membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan mental dan ketakutan emosional. Keberhasilan atau kegagalan hidup seseorang sepenuhnya ditentukan oleh kualitas ikhtiar dan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh konspirasi angka. Sikap tegas Muhammadiyah menjadi alarm pengingat bahwa ketauhidan yang sejati harus mampu melahirkan keberanian untuk berbeda dari arus utama. Melalui sejarah ini kita belajar bahwa tauhid tidak boleh berhenti sebagai hafalan teori dalam buku teologi semata. Tauhid yang hidup adalah tauhid yang termaterialisasi ke dalam cara kita berpikir, termasuk dalam membangun infrastruktur masa depan.